Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat skripsi dengan metode analisa deskriptif kuantitatif. Pada bab pertama yang disebut dengan pendahuluan, di mana pada bab pertama itu terdiri dari beberapa sub pokok bahasan atau subbab. Yang pertama adalah latar belakang. Di dalam latar belakang ini, seorang peneliti diharuskan mencurahkan pikiran dalam bentuk tulisan, berpikir secara umum, dan mengkerucut menjadi khusus. Dan jangan lupa untuk mencantumkan fenomena atau gejala awal pada saat observasi pertama kali di objek penelitian. Dan pada akhirnya nanti ditutup dengan kata-kata yang mencantumkan apa judul karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang akan peneliti angkat tersebut. Yang kedua, subpokok bahasan yang kedua pada bab 1 pendahuluan adalah rumusan masalah. Di dalam rumusan masalah itu, kalau ia menggunakan metode deskriptif kuantitatif, maka paling tidak rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama, adakah pengaruh variabel X terhadap variabel Y? Lalu rumusan masalah yang kedua adalah apakah pengaruh variabel X terhadap variabel Y itu parsial, ya. Nah, jadi ini rumusan masalah ketika peneliti itu ingin menggunakan metode analisa deskriptif kuantitatif. Lalu subpokok bahasan berikutnya pada pendahuluan adalah tujuan penelitian. Sama saja itu umum, ya. Yang saya maksudkan sama itu ya sama persis kalau peneliti menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif. Berikutnya yang keempat, subpokok bahasan yang keempat dari bab 1 pendahuluan adalah manfaat penelitian. Sekali lagi, manfaat penelitian juga sama seperti ketika seorang peneliti itu menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif. Lalu yang berikutnya, yang kelima adalah subpokok bahasan yang kelima pada bab 1 pendahuluan adalah hipotesis. Nah, di sini hipotesis terkadang membuat peneliti itu cukup susah, cukup sulit untuk melakukan penulisan, ya. Nah, di sini saya berikan kerangka yang paling sederhana bagaimana peneliti itu atau penulis ingin menuliskan hipotesisnya pada karya ilmiah skripsinya. Nah, di awal tadi saya katakan bahwa minimal ada dua rumusan masalah. Kalau dua rumusan masalah, maka secara otomatis juga hipotesisnya harus dua. Bagaimana hipotesis itu? Hipotesis itu dicantumkan atau ditulis dalam bentuk kalimat. Kalimatnya kira-kira seperti ini. Berdasarkan kerangka pemikiran, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut. 1. Terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, terdapat pengaruh variabel X terhadap
variabel Y secara simultan. Nah, jadi itu hipotesis ya. Hipotesis itu sama dengan dugaan sementara. Berikut subpokok bahasan yang keenam dari penulisan skripsi dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif adalah kriteria penguji hipotesis. Nah, kriteria penguji hipotesis ini yaitu bagaimana seorang peneliti melakukan pengujian hipotesis dari karya ilmiah yang dia tulis. Maka di sini kita membutuhkan rumusan tertentu yang kita kenal dengan sebutan H0 ya. Nah, kriteria pengujian hipotesis tersebut kira-kira seperti ini. H0 titik 2 B1 tidak sama dengan 0. Menyatakan bahwa tidak terdapat korelasi antara skor variabel X dengan konstruk variabel Y. Lalu penguji hipotesis yang keduanya H0 titik 2 B1 sama dengan 0. Itu berarti bahwa terdapat korelasi antara skor variabel X dengan konstruk variabel Y. Nah, jadi itu hal-hal yang berkaitan daripada kriteria penguji hipotesis. Yang terakhir, subpokok bahasan daripada isi bab 1 pendahuluan yaitu sistematika penulisan. Nah, sistematika penulisan ini seorang peneliti menuliskan kembali sub-sub pokok bahasan yang dimaksudkan. Kalimatnya kira-kira seperti ini. Untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi ini, maka peneliti mencantumkan sistematika penulisan sebagai berikut. Titik 2. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, kriteria penguji hipotesis, dan sistematika penulisan. Saya kira itu untuk bab 1 ini. Ketika seorang peneliti ingin mengangkat judul skripsi dengan menggunakan metode analisa deskriptif kuantitatif. Ke depan kita akan lanjutkan kembali membahas tentang bab 2 dan seterusnya. Saya kira itu. Pesan saya yang terakhir, ingat bahwa hidup ini indah walau terasa berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.